Terhentinya peredaran darah pada mayat itu menyebabkan darah kemudian berkumpul dan mencari tempat paling rendah di dalam tubuh. Nah, pengumpulan darah tersebut di dalam tubuh di tempat yang paling rendah menyebabkan warna kulit menjadi merah keungu-unguan. Nah, inilah yang disebut sebagai livor mortis atau lebam mayat yang dapat diketahui 30 menit setelah kematian atau sampai puncaknya 8-12 jam setelah kematian. Nah, jadi tadi teman-teman sudah melihat cuplikan tentang bagaimana kemudian bidang keilmuan forensik tertentu dalam melihat waktu kematian berdasarkan perubahan warna kulit yang ada di mayat. Nah, tapi sayangnya itu adalah bidang keilmuan kedokteran forensik dan kita tidak membahas itu. Itu bagian dari bidang kedokteran forensik ya, teman-teman. Nah, lalu apa yang ada di psikologi forensik? Apa ruang lingkupnya, tugasnya apa, terus dia mengkaji apa, dan lain-lain? Ayo kita saksikan. Forensik sendiri berasal dari bahasa Latin, artinya debat atau forum, atau bisa juga diartikan sebagai tempat di mana uji coba dilakukan pada zaman Romawi. Nah, forensik kemudian nanti akan menunjukkan hubungannya dengan bidang tertentu seperti kedokteran atau biasa disebut kedokteran forensik, patologi forensik, kimia forensik, antropologi atau antropologi forensik, dan tentunya psikologi atau psikologi forensik. Gitu. Nah, biasanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya itu bisa mengkonfrontasikan hukum atau malah bertolak belakang dengan hukum-hukum positif. Nah, forensik nanti kemudian bisa dideskripsikan sebagai semua bentuk perilaku profesional ketika bertindak disertai dengan pengetahuan atau saintik yang ilmiah, di mana tindakan-tindakan tersebut bisa secara eksplisit atau secara langsung memberikan bantuan ke pengadilan, pihak-pihak dalam proses hukum, fasilitas kesehatan mental yang tentunya terhubung dengan pelayanan forensik ya. Kemudian bisa juga memberikan bantuan langsung kepada lembaga yudisial atau legislatif yang bertindak, atau lembaga legislatif atau yudisial yang memiliki kapasitas dalam peradilan hukum. Selain bertindak, dia juga harus memiliki kapasitas dalam peradilan hukum, seperti itu. Nah, lalu apa saja yang dibahas dalam psikologi forensik? Yang pertama itu ada forensik dan kriminal. Nah, forensik dan kriminal yang pertama itu biasanya di dalamnya membahas terkait hak asuh anak, seperti adopsi. Layak enggak seorang orang dewasa gitu mengadopsi seorang anak, kelayakannya, atau misalnya di kasus-kasus tertentu seperti perceraian dan lain-lain, orang tua mana yang kemudian layak untuk memiliki hak asuh anak, seperti itu. Nah, itu salah satu bagian dari psikologi forensik untuk melakukan asesmen terhadap kelayakan tersebut. Kemudian dalam psikologi forensik dan kriminal ada soal personal injury, bagaimana kejadian-kejadian tertentu kemudian bisa dieksplor ya, diolah oleh seorang psikolog forensik, seperti kecelakaan, bunuh diri, dan lain-lain, seperti itu. Di dalam psikologi forensik dan kriminal juga ada tentang kompetensi peradilan dan tanggung jawab pidana. Nah, ini yang biasanya psikologi forensik banyak berkecimpung di sini. Soalnya pada bagian ini dia akan membahas tentang bagaimana membuat criminal profiling, bagaimana kemudian seorang terdakwa mempertanggungjawabkan perilakunya atau tindakannya, kemudian bagaimana dengan hukuman mati, ya kan, dan lain-lain sebagainya.
Nah, itu untuk bagian pertama, ada psikologi forensik dan kriminal. Kemudian di bagian kedua ada psikologi forensik dalam specific population atau grup specific group atau specific population, kelompok tertentu atau populasi yang khusus. Misalnya ada isu feminisme, di situ bisa isu tentang predator seksual, kemudian pelecehan pada anak atau perempuan gitu, tindak pidana pada anak dan perempuan, itu semua masuk ke dalam special population, psikologi forensik di special population. Kemudian yang ketiga, bagaimana peranan psikologi forensik di kedepannya ya, kedepannya tentunya pada saat sekarang dan kedepannya, proyeksinya kayak gimana, kemudian bagaimana kode etik yang mengatur, dan tentunya bagaimana kebijakan-kebijakan publik yang ada terutama di Indonesia terkait dengan psikolog forensik.